Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang sama-sama berharap kepada Allah SWT, syukur alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat zuhur berjamaah yang berpahala 25 sampai 27 derajat dibanding dengan sholat zuhur sendirian. Kecepatannya 1 kali 25 sampai 1 kali 27. Kalau kereta cepat yang ada di samping kita ini, itu 1 kali 5 sampai 1 kali 6 kecepatannya kalau ke Jakarta. Ini 1 kali 25 sampai 1 kali 27. Dalam satu hari, kalau kali 27 itu bisa 135 kali kecepatan mereka yang sholat sendirian yang hanya 1 sampai 5 kali. Kalau Bapak berjamaah, katakanlah dalam satu hari langkahnya 135 langkah. Dalam satu minggu bisa 925 langkah. Sedangkan yang tidak berjamaah, yang sholat sendirian dalam satu minggu, satu hari 5 kali waktu, 5 kali 7, 35. Hanya 35 langkah di hari kiamat nanti mereka yang sholat sendirian dalam satu minggu. Sedangkan yang berjamaah 925 langkah menuju ridho Allah SWT. Karena itu berbahagia hari ini kita bisa berjamaah. Jangan berbangga dengan kereta cepat, karena berjamaah itu adalah super cepat dalam memperoleh pahala itu. Yang kedua, ibu bapak yang masih ada di sini, yang masih punya waktu, kesempatan untuk tetap duduk di majlis ini, insya Allah pulang itu mendapatkan 3 oleh-oleh dari Allah melalui malaikat yang membawanya itu. Fasyaratul malaikat, Allah mengutus malaikat untuk mencari hilaful dzikri, mencari lingkaran orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang mengikuti pengajian. Apa yang dibawa malaikat? Yang pertama, nazalat alaikum sakinah. Allah berikan obat, yaitu ketenangan, sumber dari berbagai kebahagiaan dan kesehatan adalah ketenangan. Yang kedua, wabasyarur rahmah, Allah berikan rahmat. Di rumah ibu dan bapak banyak harta benda, kekayaan banyak, tapi tidak diberi rahmat Allah, tidak akan terasa kenikmatan itu. Ketika diturunkan nikmat Allah, rahmat Allah, insya Allah di balik kesehatan, di balik harta, di balik jabatan, Allah berkahi, ada kenikmatan. Yang ketiga, mereka yang berada dalam lingkar hilaful dzikri, pengajian ini, Allah akan berikan oleh-oleh pulang dari tempat ini. Allah berikan ampunan kepada mereka yang mengikuti hilaful dzikri. Alhamdulillah. Karena itu berbahagia yang sudah menjadi jemaah Masjid Al-Jabar. Karena yang datang sini itu ada masyarakat, ada jemaah. Masyarakat hanya berfoto-foto saja di luar, sedangkan jemaah ikut berjemaah dan ikut pengajian. Yang kedua, yang ketiga, hadirin semuanya, saat ini kita sedang dihadapkan pada lingkungan yang agak hangat.
Di satu sisi bisa mendorong nilai ibadah dengan baik, di sisi lain ada tantangan baru. Salah-salah melangkah, di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah KPU mengingatkan jangan terima uang ketika menghadapi pilpres atau pilkada. Itu diingatkan. Kenapa KPU dan pemerintah mengingatkan itu? Mereka sayang kepada bangsa Indonesia ini. Apabila dihubungkan dengan agama, mereka yang menerima uang karena akan mengubah kewajiban, kejujuran dan keadilannya, itu masuk pada suap menyuap. Ar-rasim wal murtasi, orang yang disuap dan yang menyuap, laknatullah. Satu dilaknat oleh Allah. Berapa ratus ribu uang yang diterima, dibalik uang itu adalah laknat Allah. Yang kedua, Nabi menyampaikan orang yang menyuap dan yang disuap, neraka. Di balik amplop itu ada neraka itu. Karena itu tidak salah apabila KPU dan pemerintah menghimbau untuk tidak menerima uang-uang suapan. Hadirin, tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, yang faktanya dihadapi oleh kita, banyak orang-orang yang frustasi. 2018 saja itu ada 19 juta orang yang stres, 12 juta diantaranya depresi. Kenapa? Karena masalah keuangan, masalah kekayaan, masalah makan dan sebagainya. Karena itu tahun 2000 sampai sampai Agustus 2023 ada 516.337 orang yang bercerai. Yang pisah itu suami, istri, dan anak-anak. Allah tidak turunkan berkah kepada orang-orang yang memutus silaturahmi. Ini hanya gara-gara 67% diantaranya disebabkan karena harta. Mungkin karena ekonomi terbatas. Apa sebab? Karena yang di PHK sampai Agustus 2023 ada 37.000 orang lebih. Sebelumnya ada 7,99 juta orang yang menganggur. Kenapa demikian? Banyak orang yang frustasi, barangkali hidup tidak didampingi oleh keimanan yang baik. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, apabila ingin dibahagiakan terus oleh Allah, tidak dicabut kesulitannya oleh Allah, dan disebutkan Allah akan memberikan kegembiraan kepada orang-orang itu selamanya. Absyir, Allahu la yuzikallah abadan. Kata Nabi gitu. Bergembiralah, maka demi Allah, Allah tidak akan membuatmu susah abadan untuk selamanya. Siapa yang tidak akan disusahkan oleh Allah selamanya? Yang pertama, Allahu innaka latasilur rahim. Demi Allah, yang tidak akan disusahkan oleh Allah adalah orang yang menyambungkan silaturahim, yang selalu menyambungkan silaturahim. Yang disambungkan itu hati nurani, bukan tangan atau bukan hanya sekedar bertemu. Hati nurani disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu, barangkali diterjemahkan, ada yang menerjemahkan keras itu tidak beriman. Ada yang menerjemahkan yang agak lunak, la yu'minu, disebutkannya tidak sempurna imannya seseorang apabila seseorang yang mukmin di antara kita tidak mencintai sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi, sehingga dia mencintai saudara-saudaranya
sebagaimana majuku linafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Orang inilah yang oleh Allah dijamin tidak akan diberikan kesulitan, dibebaskan dari kesulitan abadan selamanya. Oleh karena itu bahagia apabila kita punya hati yang lunak dan mampu menyambungkan silaturahim dengan sesama. Yang kedua, yang tidak akan dicabut kesulitannya oleh Allah, kesusahannya, akan selalu diberikan bahagia dan kegembiraannya. Orang yang tasdiqul hadir, dia selalu jujur dan bicara, orang jujur yang dijamin akan diberikan kebahagiaan dan tidak akan disulitkan hidup selamanya. Yang kedua adalah orang yang jujur. Orang yang jujur dalam bicara dan dalam bersikap. Orang-orang yang tidak jujur tidak dijamin oleh Allah dia akan diberikan kebahagiaan. Dan sebaliknya orang yang tidak jujur yaitu idzib yahdi ilal ujur, oleh Allah akan dimudahkan dia melakukan keburukan. Dimudahkan oleh Allah. Yahdi diberikan petunjuk, ditunjukkan, dimudahkan oleh Allah. Sekalipun dia tidak ingin menjadi orang yang buruk, tapi dimudahkan untuk melakukan keburukan. Orang yang tidak jujur. Orang yang kedua, orang yang jujur dijamin oleh Allah apabila dia ahli silaturahmi, dia adalah orang-orang yang selalu jujur. Itu dua kriteria dipenuhi dan insya Allah tidak akan memberikan kesulitan abadan selamanya. Yang ketiga, tahmilul akal. Jadi orang-orang yang mampu menerima beban. Dia bukan berarti beban itu adalah azab dari Allah, tapi beban itu sama dengan kenikmatan, itu ujian. Dia terima itu. Karena itu dia tidak marah, dia tidak jengkel. Ingat kata Nabi, kemenangan itu ada di balik kesabaran. Ya Allah, kata Nabi, ingatlah anna nasra ma'as sabri. Kemenangan ada di balik kesabaran, bukan ada di balik kepintaran, bukan. Kemenangan bukan ada di balik ijazah yang tinggi. Kemenangan bukan ada di balik jabatan yang tinggi, tapi innan nasra ma'as sabri, kata Nabi. Ingat, kemenangan ada di balik kesabaran. Kenapa demikian? Hanya orang sabar yang akan ditolong oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah masuk hanya bersama orang-orang yang sabar, bukan bersama orang pintar, bukan bersama orang-orang kaya, bukan bersama orang-orang yang hebat, tapi Allah bersama orang-orang yang sabar. Dia akan memberikan kemenangan dalam hidup. Kemudian orang-orang yang akan dijamin oleh Allah tidak akan mendapatkan kesulitan ialah yang selalu menghormati tamunya. Orang yang datang tamu, dia terima dengan baik, dengan santun dan bahagia, dialah salah satu di antaranya akan dibebaskan dari kesulitan. Tamu itu apabila datang ke rumah, adhayf yati bi rizqihi wa yatahillu bidhuru. Tamu itu datang dengan membawa kunci-kunci rezeki, wa yatahillu bidhuru, dan pulang membawa ampunan, menghapus dosa-dosa di bumi ini. Jadi bahagia apabila kedatangan tamu itu, karena dia datang dengan membawa kunci rezeki dari Allah dan pulang menghapus dosa-dosa di bumi. Ahli yang selalu menghormati tamu-tamu itu adalah orang yang dijamin oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang selalu membantu menegakkan hak, penegak keadilan yang disebut tu'inu ala tawadil haq. Apabila ada orang yang benar punya hak ini dibantu, membantu orang-orang yang benar, membantu orang-orang yang mendapatkan kesulitan, dijamin oleh Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dan terbebas dari kesulitan selamanya. Bahkan orang-orang yang menegakkan keadilan di hari kiamat, Allah lindungi di mana
tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan dakhalal jannah, orang itu dimasukkan dalam surga. Siapa dia? Orang-orang yang mampu menegakkan keadilan. Bapak-bapak adalah al-imam, pemimpin di rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya dari kiamat. Ketika suami memimpin dengan adil, ada jaminan. Ketika seluruh manusia panik menghadapi hari kiamat, dia akan dilindungi oleh Allah dan diceriakan rezeki. Ada khalul jannah, dan para penegak keadilan itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di surga itu ada 99 kenikmatan yang Allah berikan kepada surga. Sedangkan yang satu kenikmatan Allah berikan untuk seluruh makhluk yang ada di alam ini. Karena itu orang-orang yang paham akan akhirat dengan cara menegakkan keadilan, di sana ada 99 kenikmatan, maka nilai menegakkan keadilan itu nilainya lebih besar dari dunia dan seisinya. Terlalu kecil 1 miliar, 1 triliun keadilan dijual, terlalu kecil, itu pun di surga. Dia menyesal ketika di surga dijual dengan 1 triliun, 2 triliun dan sebagainya. Di situ ada 99 kenikmatan yang jauh lebih membahagiakan hamba Allah dibanding dengan kenikmatan apapun yang beroleh waktu itu. Hadirin, karena waktunya amat terbatas, karena itu mohon maaf sampai di sini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.